bentuk penerapan model discovery learning. Dan kami beranggotakan saya sendiri, Andi Asmaul Tawakal, saya Adila Uniat, saya Yusuf Fasyore, dan saya Victor Roma Masudi. Jadi, model discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk menemukan teorinya sendiri dari pengalaman yang telah dialami oleh siswa. Jadi, model ini berorientasi pada siswa untuk belajar mandiri. Ya, pada video ini kami akan mencoba menerapkan model pembelajaran discovery learning pada mata kuliah Psikologi Pendidikan pada mahasiswa Teknologi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Pak. Tunggu. Kalau Bapak menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, kalian bilang baik-baik luar biasa. Saya ulangi. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, luar biasa. Tentang depan. Ya, sebelum memasuki materi pada pertemuan kali ini, saya bertanya kepada ketua kelas untuk berdoa sebelum pembelajaran ini. Ya, baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Yang pertama itu Yusilfa, Hadir, Pak. Adila, Hadir, Pak. Miftah, Hadir, Pak. Siska, Alhamdulillah pada pertemuan hari ini semua hadir ya. Ya, Pak. Ya, jadi adik-adik pada pertemuan kali ini terdapat beberapa teori-teori psikologi pendidikan yang harus menjadi konsep dasar pelaksanaan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Ya, teori yang pertama itu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konektivisme, dan yang keempat itu teori konstruktivisme. Jadi khusus pada pertemuan hari ini kami akan membahas mengenai teori behaviorisme. Apakah ada di antara adik-adik yang mengetahui teori behaviorisme ini? Mungkin saya usulkan. Menurut saya, teori behaviorisme itu adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat stimulus dan respon. Oke, jawabannya cukup baik. Mungkin ada dari adik-adik yang lain? Saya, Pak. Ya. Menurut saya, teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang mengedepankan perilaku perubahan siswa. Oke. Benar yang dikatakan adik-adik sekalian bahwa teori behaviorisme ini adalah teori perubahan tingkah laku. Teori belajar behavioristik juga dikenal dengan teori belajar perilaku, karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Artinya lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungannya.
Pengalaman dan pemeliharaan akan pengalaman tersebut akan membentuk perilaku individu yang belajar. Nah, adik-adik, dari video yang saya tampilkan, kalian sudah paham kan mengenai teori behaviorisme ini? Saya Pak, saya belum terlalu paham. Jika belajar menurut teori behaviorisme itu perubahan tingkah laku akibat stimulus dan respon, bagaimana jika hasil belajar peserta didik tidak sesuai dengan apa yang diinginkan guru? Apakah siswa tersebut tidak dikatakan belajar? Saya juga Pak. Jadi bagaimana implikasi teori behaviorisme ini dalam pembelajaran? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik sekalian, yang menjadi masalah pada pertanyaan kalian, jadi saya persilakan membuat sebuah kelompok berpasangan-pasangan, dan di mana kelompok itu kalian mendiskusikan apa yang menjadi masalah-masalah pada teori behaviorisme ini. Dan untuk mendukung hasil diskusi kalian, saya persilakan untuk mencari sumber dari buku atau internet atau pendapat-pendapat para ahli. Baik, Pak. Siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Jika tidak terjadi perubahan perilaku pada manusia, maka itu namanya bukan teori behavioristik. Adik-adik, mungkin diskusi kalian sudah selesai. Jadi kami persilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk presentasi pertama saya persilakan kepada kelompok 1. Jadi, menurut kelompok kami, teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ya, untuk kelompok selanjutnya saya persilakan untuk melakukan presentasi. Nah, teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan. Dari hasil presentasi tiap kelompok dapat diketahui bahwa teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Ya, demikian hasil pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai teori behaviorisme. Jadi para adik-adik sekalian, jangan lupa belajar teori-teori selanjutnya, itu teori kognitif dan lain-lain. Ya, untuk menutup perkuliahan pada kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.